datang pada naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah
yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cintamu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam. Terima kasih atas cintamu. Seperti mentari yang bersinar, seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra yang tak pernah berhenti, kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ku kagum akan cinta-Mu, ku kagum akan kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Oh, terima kasih atas cinta-Mu. Oh, terima kasih atas cinta-Mu. Oh, terima kasih buat kasih-Mu. Oh, haleluya. Terpujilah Tuhan yang memerintah. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Haleluya. Makasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Sungguh tiada yang seperti Engkau. Silakan Tuhan, Mari Engkau mengajari kami, menuntun kami Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Ini sepertinya tadi. Semua selamat pagi. Salam semua. Salam Tian. Gak kedengaran? Gak kedengaran suaramu Tian? Salam semuanya. Oh. Salam. Siapa lagi? Belum Pak, belum semua. Cuma ada bisinya Pak loh, kayak angin-angin gitu bunyinya. Oke. Halo, selamat pagi semua. Oke, sekarang udah hilang. Udah. Oke. Baik. Shalom Pak Dedi. Kayaknya jalan. Ya enggak. Ya sudah. Radio mungkin sudah oke ya. Selamat pagi semua. Oke. Keluarga Glory. Shalom. Shalom Pak, shalom semuanya. Oke. Tian mungkin masih di PT. Sudah oke ya radio ya. Sudah belum? Hah? Oke. Radio sudah oke ya. Seperti ini. Baik. Ada yang mau sharing pagi ini? Ada yang mau cerita? Pak Tuin mau cerita? Shalom.
Ya, shalom. Halo, Iya, shalom. nge-lag di sini Matikan. sinyalnya. Yuk, videonya matikan. Halo, Ya, oke. halo. Ya, salam saudara, si Tuhan. Eh, saya kemarin eh, shalom, sudah bisa ya? Ya, saudara. eh, Kemarin itu eh, saya ada di apa namanya di telepon gitu ya sama ada teman itu sudah eh, jadi orang keduanya di SMK gitu ya, SMK Negeri 2 Nabire gitu. Dan saya ditelepon, eh, bisa nggak kita datang ke besok datang ke ini hari Senin itu ke sekolah gitu. Kita mau coba sama kepala sekolah. Oh, karena kemarin kan saya pernah ngobrol-ngobrol itu mereka butuh tenaga pengajar gitu ya. Kemudian eh, sama budenya kayak Vira itu udah masukin aja gitu. Saya pikir itu bukan tempat saya gitu kan untuk mengajar gitu ya. Maksudnya saya bukan nggak punya basic untuk mengajar gitu ya. Kemudian eh, ya sudah saya datang aja. Saya pokoknya semua apa yang saya kerjakan itu ya saya jalani saja. Pokoknya apapun itu saya jalani gitu ya. Misalnya eh, jadi saya nggak ada membatasi gitu. Saya pilih begini, saya begini enggak. Pokoknya ada ini saya mengambil jalan Tuhan itu yang mana sedang saya jalani itu saja gitu ya. Jadi ketika saya eh, datang ke sana gitu ya, saya nunggu saya masih menunggu. Ternyata teman itu masih rapat gitu ya. Nah, kebetulan teman itu ternyata orang satu kampung gitu ya, orang Malang juga gitu ya. Dan dia kuliahnya itu di tempat saya sekolah STM dulu gitu. Jadi setelah selesai itu kan ngobrol-ngobrol gitu, ternyata kepala sekolah pun walaupun dia itu bagian kurikulum gitu ya. Tapi kayaknya semenjak sekolah itu berdiri dia sudah ada di situ gitu. Dia udah pegawai negeri di situ. Jadi kepala sekolah pun ya apa kata dia gitu loh. Saya ingat seperti Yusuf gitu sama ini pokoknya yang dia yang ngatur semuanya gitu ya. Saya bisa bayangin gitu ketika saya kerja dulu gitu ya. Semuanya saya yang ngerjain gitu, saya yang ini gitu ya. Eh, Saudara ketika saya ketemu sama dia, saya ngobrol gitu. Dan tunggu dulu aku mau rapat ngobrol dulu sama guru-guru di situ ya, sama kepala jurusan gitu kan. Ini ngobrol-ngobrol di situ. Saudara, eh, ketika saya ngobrol dimanapun ada kesempatan saya sedang mencari bagaimana bisa Tuhan itu eh, bisa menampakkan diri kepada semua orang gitu ya. Kita itu kan bagaimana orang bisa melihat Tuhan gitu ya. Itu yang kita rindukan setiap hari gitu ya. Pokoknya setiap kali dimanapun kita ada, bagaimana orang bisa melihat Tuhan, bagaimana orang bisa mengenal Tuhan gitu. Itu yang selalu kita bawa gitu ya tentunya. Nah, ketika saya ngobrol-ngobrol gitu, eh, ada beberapa ternyata kalau orang di sini itu saudara, eh, apa namanya orang-orang Papua itu yang sudah berpendidikan begitu saudara, dia itu sebenarnya sangat mudah sekali untuk mengambil posisi, untuk mendapatkan uang miliaran itu sangat gampang sekali gitu ya. Karena memang benar-benar sebenarnya Papua itu berkelimpahan sebenarnya. Kalau dari pegawai negeri pun anggaran ataupun dari apa namanya bantuan-bantuan itu besar sekali sebenarnya untuk mereka gitu ya. Tetapi yang membuat mereka itu memang tidak bisa, mereka kan ingin merdeka, merdeka gitu ya. Tapi
mereka cuman apa ya, saya ingat zamannya dulu kita, kemerdekaan Indonesia itu kan dulu perjuangan antar, kelompok gitu kan, nggak merdeka-merdeka, terakhir ada orang-orang intelektual lah yang menjadi merdeka gitu ya. Jadi saya mendengarkan ada satu guru, orang Papua asli itu masih kerabatnya kepala sekolah dan masih, satu marga dengan bupati gitu ya, bupati gitu ya. Jadi ternyata dia juga ada punya apa itu, punya, eee, dia megang partai politik juga, dia itu pengurus DPC-nya Partai Demokrat gitu ya. Dan dia, eee, ada di kabupaten yang lain namanya Kabupaten Dogiai itu terkenal orangnya keras-keras gitu ya. Jadi dia ceritakan sejarahnya, Nabire dan Dogiai itu ya, Papua Tengah ini gitu ya. Jadi sebenarnya itu dia bilang dulu satu gitu ya, itu sebenarnya dulu satu ini Bapak. Jadi, wilayah ini sebenarnya dulu satu, ada 2 anak. Saya ingat, jadi kalau gitu kan ada apa, marganya gitu lah, seperti orang Batak gitu saya perhatikan gitu ya. Jadi ini dulu sebenarnya satu ini wilayahnya cuman satu, wilayah Papua yang, Nabire sama Dogia ini. Jadi itu dulu ada 2 bersaudara kakak beradik gitu dia bilang, namanya Wate sama Wate gitu. Nah, ceritanya dulu itu sama bapaknya udah meninggal, kakaknya itu hidup di pesisir laut, dia suka melaut gitu. Yang adiknya itu suka berladang, dia tinggal di kebun, di hutan, di atas gitu. Nah, satu kali, eee, di pesisir itu ombaknya besar, badai terus nggak berhenti-berhenti. Karena akhirnya, apa, menderita kakaknya di bawah nggak ada makanan dan lain sebagainya, karena biasanya makannya dari ikan gitu kan. Terus akhirnya, dia menunggu bantuan dari adiknya, adiknya nggak peduli gitu ya. Sampai akhirnya dia marah, dia kasih batas gitu ya. Dia kasih batas wilayah ini, jadi terpecah gitu loh wilayah ini gitu. Dan akhirnya terkenal orang yang di bawah itu penguasa lahan memang, namanya suku Pate itu yang punya lahan, tapi ternyata suku Pate itu nggak banyak orangnya gitu, apa namanya, populasinya kurang banyak gitu. Datanglah suku-suku yang lain yang sering rusuh itu yang, suku Moni, suku apa namanya, suku Dani, suku dan lain-lain gitu ya. Di atas itu yang suku Wate itu yang masih keras gitu ya. Dia ceritakan itu semua gitu. Saya sedang mendengarkan gitu, eee, orang di sini itu Saudara, kalau dia cerita kita dengarkan, itu rasanya dihormati sekali gitu ya. Dia panggil anak-anak, "Tunggu tunggu sini, tunggu dulu Bapak, belikan minum dulu." Jadi saya dibelikan minum ini, "Mau makan apa Bapak?" Dia keluarin uang itu kalau dari kantongan itu Saudara, itu ya brandelan gitu, uang ratusan ribu itu satu kepok gitu, modal gitu ngambil gitu ya. Memang kalau orang-orang begitu, apa namanya, eee, kalau memang sudah punya itu uang itu memang kayak nggak ada harganya memang gitu. Mungkin karena mereka juga sering ini kan, sering ngemplang pendatang kan, ngemplangnya itu kan kalau misalnya ada masalah kan langsung didenda gitu kan. Dan denda kan nggak bilang, 10 juta, nggak ada, miliaran gitu kan. Ini dendanya 1 M gitu. Wah itu kadang-kadang ditanya, 1 M nolnya berapa? Nggak tahu juga sebenarnya gitu kan. Tapi karena orang takut, akhirnya dia 1 M, kok satu suku gitu kan. Jadi, apa namanya, jadinya mereka kaya dengan kayak gitu-gitu gitu loh, kadang-kadang gitu. Jadi Saudara, saya dengarkan itu saya mulai masuk gitu ya, saya mulai masuk, oh ya, kalau di sini Bapak, ditanyakan, "Udah pernah mengajar?" Gitu. Saya belum pernah mengajar. Iya saya udah diceritain sama Pak Wiwit kalau ada mau ini ya, guru honor baru ya, Bapak mau ngajar ya itu. Padahal saya belum tahu mau ngajar atau enggak itu saya belum tahu. Oh, berarti udah diceritakan saya mau ngajar gitu kan. Oh oh iya, mungkin seperti itu saya bilang. Saya, nanti mau ketemu sama Pak itu, masih ketemu sama Pak Wiwit sama Pak itu, Pak kepala sekolah. Kemudian ngobrol-ngobrol gitu kan, saya mulai cari, bagaimana di sini saya cuman, basic saya itu ya saya mengajar melayani Tuhan Pak, saya ini cuman, apa namanya, nggak punya pengalaman mengajar, saya tidak punya. Tapi saya mengajar, eee, di saya duduk, ya saya orang, saya bisa mengajar tentang firman Tuhan, saya bilang. Ya itu yang saya punya gitu, kalau saya basic mengajar sekolah saya nggak punya gitu. Oh, iya Bapak, tapi, ketertarikan tentang Tuhan itu di sini tidak seperti di sana. Jadi kalau di sana itu kan, kalau kita ngomong tentang Tuhan gitu kan, wah itu langsung kayaknya langsung kayak ada yang, apa ya, ada satu letupan orang untuk,
apa itu gitu, sesuatu gitu kan. Rasanya kan seperti itu gitu. Apalagi kalau kita sama-sama gitu, orang-orang kita gitu kan, ngomong Tuhan, wah langsung cerita gitu, enak gitu. Di sini itu sangat sulit menceritakan Tuhan kalau di tempat-tempat yang seperti itu gitu ya. Karena memotivasi semua orang di sini itu hanya untuk bagaimana merdeka, bagaimana, apa namanya, orang di sini itu kalau yang pendatang itu berharap orang Papua itu menjadi pintar, pokoknya melakukan sesuatu gitu loh. Sesuatu yang bisa dinampak hasilnya gitu. Tapi bagaimana menceritakan Tuhan itu gitu loh. Bagaimana ya hanya sekedar misalnya setelah penginjilan, setelah diinjili, dibaptis, ya sudah selesai gitu loh. Yang penting sudah sampai terbaptis gitu. Jadi sampai sebatas itu gitu. Ketika kita mau ngomongin tentang Tuhan, menceritakan bagaimana Tuhan itu masih agak sulit untuk masuk gitu ya. Nah setelah itu saya jumpa sama Mas Wid itu kan saya ceritakan, yang ngobrol-ngobrol gitu akhirnya kan, udah gini aja, kamu coba sambil, kalau saya pakai, ikatan kontrak dengan sekolah, saya bisa coba perjuangkan tapi nanti kasihan kamu waktumu habis di sini gitu ya. Nanti saya kasih jam mengajar aja, dipanggil kepala jurusannya dibilang, "Pak Pak Gilbert itu orang Simari-Mari, orang Batak itu kepala jurusannya. Pak Gilbert nanti kasih Pak Twin jam mengajar saja. 1 bulan kasihkah 15 jam atau gimana gitu. Nanti datang waktu mengajar saja, dia bilang kayak gitu. Oh, siap Pak Wiwit katanya. Jadi nanti mungkin saya ngajar eh, eh, ya per jam gitu ya tentang teknik sepeda motor gitu ya. Saya pun nggak tahu, udah lupa semuanya gitu ya kan. Ya sudah gitu saya kerjakan gitu ya. Tapi nggak tahu kapan mulai juga saya nggak tahu gitu ya. Eh, tapi bagi saya itu satu pintu gitu ya bagi saya. Itu satu pintu saya bisa masuk ke anak-anak muda gitu ya di sana gitu ya. Saya mulai tanya sama bapak itu, sama Pak Wid itu kan, Mas di sini kalau ini ada persekutuan nggak gitu, ibadah anak-anak muda apa, eh, siswanya ibadah gitu ada nggak? Oh di sini kalau kayak itu ada tapi hari Jumat itu harusnya sama guru tapi gurunya jarang datang gitu. Oh gitu ya. Kalau hari Jumat gitu, bolehlah Mas kita dikasih kesempatan untuk ngisi, saya bilang. Oh ya nanti coba aku atur gitu. Emang di sana gimana kalau di Batam? Ya, di Batam kalau orang di sini kan biasanya di sana itu orang datang satu satu tim gitu, datang ke sekolah, adakan ibadah seperti itu. Tapi kalau memang sudah ada, karena di sini itu setiap hari Jumat, saudara, hampir semua sekolah itu ada ibadah kalau pagi. Jadi setiap hari Jumat di sekolah di mana-mana itu tiap hari Jumat pagi itu ada ibadah mereka gitu ya. Berarti jadi saya tanya, oh ada ibadah, oke lah, bolehlah Mas nanti dikasih kesempatan untuk itu gitu ya. Nah, saudara mungkin eh, tidak terpikirkan gitu, bagaimana caranya saya bisa mengajar sekolah gitu. Karena Mas itu pun bilang waktu saya suruh dikasih lamaran dulu sama Bude itu kan, dia pun bingung saya mau ngasih gimana ini lulusannya D3 gitu kan. Kalau D3 itu kan serba nanggung gitu kan. Dia bilang kalau kamu S1 saya bisa perjuangan kamu jadi P3. P3 itu P3K itu kan yang ASN yang tanpa kontrak itu loh, yang bukan ASN itu loh. Kalau kamu S1 saya bisa perjuangkan, tapi kalau D3 ini nggak ada gitu. Gimana saya sulit gitu. Kalau saya ikat kamu di sini nanti kamu jadi berat, waktunya di sini tersita. Kalau di eh udah lagi aja saya kasih jam ini sambil kamu nanti di luar entah kerjaan apa kamu kerjakan di luar gitu. Tapi yang terpenting bagi saya bukan hanya sekedar itu, saudara. Yang terpenting bagi saya, gimana ada kesempatan saya bisa menyampaikan Tuhan nantinya gitu ya, kepada anak-anak itu gitu ya, pada anak-anak eh, orang-orang di situ gitu ya. Karena kalau di sini kalau orang dikatakan sudah mau sekolah, itu berarti minimal mereka sudah punya niat gitu. Karena pada waktu malam kemarin itu ada cerita dengan guru gitu, temannya kakak saya gitu, sudah mau ujian nasional pun gitu. Ada dia ngajar SD atau SMP gitu. Mau ujian nasional pun itu nggak datang coba. Bayangin gimana mau niat untuk lulus sekolah pun nggak ada gitu. Jadi itu ya sekolah itu mau sekolah hari-hari itu jarang datang gitu. Kalau misalnya mau ujian itu harus dijemput ke rumah-rumah gitu. Jadi gurunya itu pergi ke rumah-rumah saya itu kok kayak ibadah gitu ya.
Jadi muridnya dijemput ke sekolah-sekolah, ke rumah-rumah gitu. Untuk ujian loh, bayangin gitu. Jadi saudara, eh, saya percaya saudara, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, apapun yang Tuhan izinkan kita lakukan gitu, saya hanya mencoba melihat itu sebagai sebuah kesempatan, sebuah peluang bagaimana ya Tuhan gitu. Walaupun kadang ya kita sendiri pun, kita mikirkan diri sendiri pun, gimana dengan aku ini gitu ya. Tapi saudara, eh, ini adalah kesempatan gitu ya. Saya berdoa kiranya bejana ini boleh terus bisa memberitakan Tuhan, Tuhan yang sudah hadir di tengah-tengah umatnya gitu ya. Dulu kalau akhirnya di sana, kalau dulu saya ingat gitu di apa namanya, di eh, kita di Tapkah dulu kan selalu, wah ujung dari eh, keselamatan itu dari ujung bumi gitu, ujung bumi ditarik dulu. Saya ingat kalau pakai globe gitu kan, pakai peta gitu, kadang di menara gitu, orang-orang itu sibuk ditarik ujung yang paling jauh yang mana. Oh ternyata Indonesia di Papua gitu ujungnya gitu ya. Tapi dengan ini kita mulai berubah gitu ya. Tapi saudara, dimanapun ujungnya bumi itu saudara, dimanapun ujungnya bumi itu, saya percaya saudara, keselamatan itu sedang bukan hanya sekedar kamu diberitakan kamu menerima Yesus menjadi selamat saudara, tapi bagaimana nanti Tuhan boleh menyatakan dirinya yang kedua kali itu bagi orang-orang di sini gitu saudara. Saya juga berdoa gitu ya, bagaimana supaya uh, orang memiliki kerinduan mencari Tuhan gitu. Karena orang banyak yang mengejar apa namanya, yang namanya untuk menghasilkan sesuatu gitu, untuk menghasilkan sesuatu yang berguna gitu. Sementara dari itu orang kehilangan Tuhan gitu, orang kehilangan hubungan dengan Tuhan gitu. Saudara, saya mengucap syukur, bahkan ketika kemarin juga saya telepon Pak D juga, wah saya tidak bisa berkata apa-apa gitu. Tapi saya bisa merasakan betapa uh, keadaan gereja mula-mula itu benar-benar saya merasakan gitu ya. Keseimbangan itu, saudara. Saya percaya, saudara, tujuan dari hidup kita bukan yang nampak di dunia ini saja, saudara. Tapi bagaimana Tuhan terus nyata dalam hidup kita setiap hari. Tuhan memberkati. Oke, puji Tuhan, saudara. Ketika kita ada di lapangan, gitu ya. Ketika kita menghadapi satu keadaan, gitu kan. Ketika kita dibawa keluar, gitu, barulah kita itu mulai menyadari, gitu, bahwa ternyata yang kita alami ketika kita melakukan firman, kita menerapkan firman, kita makan firman, disitulah baru kita terasa gitu. Oh, ini ya artinya ya. Ketika kita rela kehilangan, ketika kita itu banyak berbicara mengenai Tuhan yang tak punya apa-apa, tidak punya aset, kan kalau kita lihat gitu kan, dia jalan aja, dia nggak ngeluh gitu ketika murid-murid nggak bawa roti, kan nggak dipermasalahkan gitu, nggak marah gitu kan. Terus kamu gimana dong? Tadi kita ke sini terus gimana? Kalian nggak ada, masa nggak ada makanan? Nah, gitu kan nggak ada kan. Ketika dia mau pergi kemana gitu, ketika malam-malam turun dari doa dari gunung gitu, mau gimana gitu? Kamu aja duluan kan? Duluan aja murid-muridnya kan. Karena nggak ada terpikir mau naik apa nanti ke tengah nyusul murid-muridnya gitu. Tapi segala sesuatu tersedia. Mau bayar pajak ada gitu. Segala sesuatu ada saja gitu. Dulu saudara, kita berpikir begini. Kita berpikir
Oh, dia Tuhan. Kan kesalahan manusia yang fatal yang sering menggugat Tuhan itu kayak gitu. Kamu kan Tuhan. Kamu bisa lakukan apa saja. Pada kenyataannya, ternyata yang kita temui walaupun dia Tuhan, dia tidak pernah memaksa cipta. Dia bukan seperti orang-orang dunia. Jadi kalau orang dunia itu orang di luar Tuhan ya, yang punya pikiran sendiri gitu, yang membuat ide tentang Tuhan. Makanya mereka berusaha ingin menjadi seperti Tuhan, tapi yang mereka kehendaki ya bukan sebagaimana adanya Tuhan itu gitu loh. Makanya mereka pakai firman Tuhan untuk menguasai sesamanya, untuk mendapatkan berkat, ingin punya lebih banyak. Sementara Tuhan itu gimana dia mau miliki apa lagi dia? Semua sudah dia punya gitu. Jadi saudara, ketika saya mulai merenungkan tentang kehidupan kehidupan saya, kehidupan kita gitu ya. Saya mulai menemukan gitu ya. Oh, ternyata Tuhan itu ketika mau melakukan apa saja, dia itu dia nggak mengandalkan ketuhanannya gitu. Tidak. Ibaratnya dia itu ketika dia menjadi manusia itu karena dia mau menunjukkan jalan. Dia itu benar-benar kosong senantiasa gitu. Kan manusia itu kan ingin apa ya? Nggak tahu juga saudara. Jadinya tujuan manusia itu apa gitu. Ketika mereka menjalani kehidupan mereka gitu. Karena kan seperti inilah ya, mau dikatakan seperti tadi itu minta tebusan itu kalau misalnya eh, ada ternaknya yang ditabrak gitu kan slow aja misalnya 1 M katanya nilainya 1 M itu dia nggak tahu nolnya dia nggak tahu jadi ibaratnya ketika dikasih uang suatu apa gitu ini 1 M katanya percaya aja gitu sama seperti yang itu kan utangmu itu 1,5 juta loh katanya oh mana 500.000 loh katanya. Bukan 1,5 juta katanya itu ya kira-kira seperti itulah ya, jadi kalau dikatakan 1 M ini 1 M katanya sudah 1 M tapi kalau dibilang ini apa ini 1.000 juta ini oh mana mau nggak bisa harus 1 M gitu kira-kira kayak gitu nah jadi saudara manusia itu apa nggak tahu gitu loh apa yang mau dicari itu nggak tahu gitu kan uangnya sudah banyak gitu ketika cerita kayak saya percaya gitu sudah jelas-jelas uang itu nggak bisa membahagiakan dia yang terjadi apa gitu nggak ada kebahagiaan di situ tapi terus sepanjang hidupnya hanya untuk cari uang iya makanya diajarkan di sekolah berhemat bagaimana manage segala sesuatu pokoknya biaya sedikit-dikitnya untung sebanyak-banyaknya itu ekonomi kan hubungan ekonomi gitu kalau kamu ingin kaya kamu mesti hemat sehemat-hematnya bisa loh orang itu saya kadang-kadang pikir karena memang sudah sejak dari awal itu ini saudara itu kadang-kadang hematnya itu nggak ketulungan gitu loh yang akhirnya apa saudara akhirnya dia punya tapi nggak bisa menikmati iya kalau dia sudah pengen sesuatu gitu, maksudnya dia pengen A gitu mungkin dia punya
punya rumah berapa gitu, punya ini gitu. Tapi untuk dia nikmati nggak bisa. Iya. Dan anehnya nanti sesudah tua mulailah datang penyakit dan segala macam. Habis semua gitu. Ya mungkin dia awalnya dia bisa menikmati mungkin di rumah sakit yang lebih baik. Tapi rasanya sia-sia semua saudara yang dia cari. Yang ada apa saudara? Mungkin karena untuk mendapatkan itu dia nggak menjadi berkat sama orang, nggak menjadi berkat sama keluarganya, dia nggak bisa nolong orang. Sehingga dia ketika dia mengalami kesusahan, tak ada, dia menjadi kesepian, saudara. Saudara, tadi malam saudara saya habis Zoom itu ada doakan. Itu eh, pokoknya semua keluarga guru, keluarga murid itu saudara, mau orang tuanya, mau siapanya saudara. Pokoknya saya terus yang selalu doain gitu. Mau siapa dia. Sekerotap itu saudara. Enggak tahu udah berapa banyak saudara. Orang tua dari guru-guru aja yang saya doakan itu. Iya. Baru kemarin aja masih sudah ada kan ini sudah ada lagi gitu. Dari dulu saudara. Dan sekarang ini enaknya saudara pakai Zoom kadang-kadang atau pakai video call gitu ya. Telepon biasa gitu. Nah tadi malam ini saudara ada orang tua guru itu saudara yang pendarahan di otaknya gitu. Jadi saya coba tanya gitu. Ini sebetulnya mulai kapan ya gitu saya tanya gitu. Kapan pendarahannya ini? Kapan apa namanya rumah sakit? Apa apa awalnya? Oh itu sudah. Jadi ibunya ini sudah kira-kira 70-an lah gitu umurnya gitu. Jadi dulu sudah ada kayak katanya benjolan di otaknya itu ya, kepalanya gitu kan. Nah sebetulnya dia nggak mau dioperasi gitu. Takut lah gitu apa gitu kan. Tapi namanya kalau punya uang kan, itu sudah seringnya itu sudah si eh, guru yang ini pun saudara, yang kepala sekolahnya itu kan, iya ya Pak ya, harusnya kalau tidak tidak dioperasi tidak kayak gini gitu. Jadi setelah dioperasi gitu kan, sudah pulang ke rumah katanya sudah ini gitu. Tiba-tiba kayak sakit lagi kepalaku katanya. Baru pulang gitu. Ya akhirnya udah drop langsung langsung dibawa ke rumah sakit lagi. Padahal itu dari kampung gitu kan. Ke sini gitu kan. Ya masuk di awal pros gitu. Dan gimana mungkin ya, anak-anak mungkin lebih baik gitu kan. Padahal tadinya dia nggak mau gitu. Istilahnya masih bisa ini lah. Jadi koma lah ceritanya gitu. Saudara, iya ya, bilang dia. Harusnya kan gak perlu lah kita ini terlalu apa ya. Maksudnya ngandal-ngandalin dokter ya katanya gitu. Dia bilang kayak gitu. Karena ya kayak gini lah. Karena kan semuanya itu juga kan mau dibilang gimana. Itu kan sudah tanda tangan. Sudah tanda tangan kan semua. Mau segala resiko apapun. Mau salah dokternya. Itu sudah tanda tangan. Nggak bisa itu dikomplain saudara. Mereka buat peraturan. Mereka buat aturan-aturan itu saudara. Yang membuat rumah sakit itu tidak bisa dituntut apapun gitu saudara. Itu kalau operasi saudara. Mau saudara baca pun baik-baik saudara. Mau gimana pun gitu. Pokoknya pokoknya tinggal tanda tangan aja. Nggak perlu saudara baca pun itu. Udah. Pokoknya tanda tangan aja. Karena nggak ada yang bisa bagian-bagian pasien itu nggak ada yang seperti itu. Makanya kemarin itu ada satu ini saudara. Saya lupa siapa yang bilang kayak gitu. Ilmu pengetahuan telah menjadi pisau yang sangat tajam untuk membunuh manusia. Ya, ilmu pengetahuan.
Kan karena ada ilmu pengetahuan tentang operasi, tentang ini, tentang penyakit ini. Kan itu kan yang membuat. Yang harusnya, saudara, coba lihat sekarang, saudara, industri rumah sakit, saudara. Kan gampang aja. Ketika ini bilang masukin kakaknya itu, wih gampang sekali, saudara, 5 juta satu hari, saudara. Kalau pikir-pikir gitu, aduh, terlambat dikit aja bayar BPJS-nya, saudara. Itu dendanya itu berapa? Gitu. Satu orang loh, Pak. Saudara, eh, ketika kita melihat eh, bagaimana, saudara, betapa sebetulnya perlunya manusia itu Tuhan. Jadi ketika kita itu, saudara, sudah belajar menerapkan firman, apa saja, secara khusus masalah yang menyangkut apa, sebetulnya firman Tuhan itu nggak langsung barang siapa rela kehilangan nyawa. Bukan nyawa kita yang dituntut. Yang paling pertama itu. Apa yang kita punya? Gitu. Iya. Kalau kita takut kehilangan barang kita, kehilangan nyawa kita, kita pasti takut. Iya. Kalau kita takut, kita khawatir. Nanti gimana ya? Nanti gimana ya? Jangan bilang kamu rela kehilangan nyawa. Padahal yang dituntut Tuhan itu rela kehilangan nyawa. Tapi itu bukan negatif loh. Karena Tuhan itu sendiri. Jadi ketika Tuhan menjadi manusia, itulah kesempatan bagi dia untuk mengatakan kepada manusia, lihat nih, kamu kan selalu menggugat aku kan Allah ini kan. Aku bertindak semena-mena, aku punya segala sesuatu, aku bisa katakan apa saja dan aku yang mengatur segala sesuatu ini. Iya, otak manusia itu sudah semua dalam genggaman tangan Tuhan. Saudara. Tuhan yang bersama-sama dengan saudara itu loh. Saudara. Tuhan yang saudara ngajak ngomong itu. Iya, kayaknya kan Tuhan itu kan kayak nggak punya apa-apa dia kan. Ketika bersama dengan kita, bayangin saudara. Dia punya makanan yang berlimpah. Ketika tinggal sama kita, dia rela nggak makan karena kita nggak makan. Saudara. Dia nggak bilang gini, ah, tunggu tunggu. Kayak di apa video apa namanya film-film kartun itu kan, dongeng-dongeng itu kan. Ketika si orang miskin tidak punya makanan gitu kan. Jadi si perinya atau siapa yang datang di rumah itu kan, tunggu tunggu. Tiba-tiba sudah ada meja di apa ada makanan di meja gitu kan. Itu kan gambaran orang kan yang dibuat gitu, tipuan kan. Sementara Tuhan itu, saudara, sama saudara dengan orang yang mengalami aniaya itu, saudara. Udah jelas-jelas saudara itu kukunya dicabut lah gitu. Dia masih megang teguh percaya sama Tuhan gitu. Wah, gimana sih Tuhan kayak gini? Gak ada pertolongan gitu ini kan. Pas ya kan. Tahu lagi dia mengapa. Tiba-tiba saudara. Tuhan itu persis seperti di sampingnya saudara. Dia berbicara dengan kata yang lembut. Aku ada di sini. Ketika dia bangun pagi-pagi gitu, dia pikir dia sudah di alam surga gitu atau di mana gitu. Ternyata sudah didengarkan, ternyata kepala penjara yang datang gitu kan. Tapi tahukah saudara, tak berapa lama saudara, dia sudah nggak kepikiran mau bebas, dia sudah pikir udah mati aja. Tiba-tiba saudara, dia bisa lepas saudara. Lepas dengan normal gitu loh saudara. Dia nggak tahu gitu loh, kok bisa? Sama seperti ini lah. Ngajar katanya gitu. Sebetulnya basic kita ngajar firman Tuhan itu sudah basic yang sangat kuat sekali. Kalau saya lihat mereka yang ngajar jadi guru-guru itu, kawan nggak inilah gitu.
Kan mereka itu banyak yang apa namanya textbook gitu, nggak ada apa, lalu inilah saudara, terlalu kalau dibandingkan dengan kita yang ngajar firman gitu, hikmat datang. Padahal kan dalam kehidupan kita sehari-hari juga, oh kita bisa banyak ini. Kalau dibandingkan dengan orang yang punya apa tadi P3K-nya ya, itu jauh lah gitu, lebih jauh kan, lebih tinggi kan hikmat kepada Tuhan. Tapi kan karena nggak punya titel S1 gitu kan, makanya pas saya khotbah di PII itu anaknya gembala itu bilang karena kan dia kan kuliah gitu kan, waktu belum kerja dia kalau bilang sama bapaknya itu, om itu kalau apa dia kalau khotbah itu kayak dosen katanya gitu. Coba lah saudara, saya dibilang dosen saudara. Kalau bapaknya yang STH saudara, saya kan nggak STH. Dari mana saudara bisa kita runut gitu. Jadi oh, caranya Tuhan ketika kita dalam keadaan seperti itu ya sudah jalani saja. Iya, dulu ketika pertama kali saya mulai, ketika kita keluar gitu kan, akhirnya kita buka pelayanan. Ketika saya pertama-tama usaha itu, saudara, waduh, bayangin, saudara, gimana lah caranya menghadapi dulu yang sangat menganggap saya itu terhormat sebagai seorang pendeta. Gimana memulai awalnya itu, saudara? Ya, harus cuci AC di kamarnya, bocor, banjir, saya harus ngepel. Dulu orang yang sangat menghormati saya. Gitu kan? Saya kan lihat semua keadaannya, bagaimana di perusahaannya, bagaimana dia menjalankannya, bagaimana ini kan saya lihat semua gitu. Saya tahu jadinya. Tapi kondisi saya waktu itu benar-benar adalah manusia biasa. Bagaimana memulainya? Bagaimana terus menjalaninya? Masuk PT gitu kan. Menghadapi security yang songong-songong gitu kan. Gimana? Bagaimana orang itu menganggap kepada saya? Tuhan bela. Ternyata bos di tempat di mana saya kerja itu orang apa namanya, boleh dikatakan kayak orang nomor dua lah di Batamindo gitu. Jadi setiap kali kalau saya datang, kalau misalnya saya bercanda dengan orang nomor dua itu mereka itu kaget semua sudah. Bisa orang ini akrab sama bos yang sangat mereka hormati gitu. Iya. Saudara, semua jalan-jalan yang kita lalui gitu ya. Kalau kita ingat bagaimana Tuhan Yesus, dia tidak mempertahankan statusnya sebagai Allah. Justru Tuhan yang menjadi manusia itu benar-benar. Jadi kalau kita mau ini ya, kalau kita mau lihat bagaimana Tuhan yang di sorga itu ketika menjadi manusia Yesus. Jadi benar-benar saudara, oh, kan Yesus yang menjalankan gitu. Kalau sudah pisah-pisahkan sedikit gitu. Di satu sisi jadi karena Yesus itu benar-benar merendahkan dirinya. Jadi waktu kita merendahkan diri, disitulah Tuhan itu bebas mau menyatakan dirinya. Iya. Oh, ketika kita itu punya, ketika kita ini dihormati, enggak, dia nggak bebas dia. Karena itu bukan tujuannya dia. Dia mau dia yang kita sebut itu Allah yang luar biasa dan segala macam, tapi dia menjadi manusia normal. Artinya, hakikatnya yang lain yang mau ditunjukkan, ini loh aku yang ingin menyelamatkan kamu. Bahkan aku mau mengambil tempat yang lebih rendah dari kamu. Selama ini, saudara, coba perhatikan siapapun dia. Yang dikatakan mereka bikin penginjilan di Papua segala macam. Tahu tujuannya apa? Tidak ada lain, saudara. Ingin mendapatkan nama. Oh, walaupun itu terkubur mungkin di dalam, tapi itu pasti keluar.
Iya, siapapun dia. Sementara Tuhan yang datang itu, saudara, dia itu benar-benar, saudara, supaya orang tahu gitu, bahwa hidup ini bukan dari apa yang kita miliki. Tuhan bisa lakukan apa saja. Tapi dia memilih untuk tidak pakai cara itu. Makanya dikatakan jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Iya, makanya setiap hari saudara, kenapa kita perlu bergantung kepada Tuhan? Kenapa kita perlu menerima Tuhan yang selalu baru setiap hari? Tuhan itu bukan konsep. Saudara. Tuhan itu bukanlah sebuah doktrin. Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Jadi dia mau kita menjalani hidup kita. Makanya ketika kita itu kayaknya kita dibongkar gitu. Kita dipindahkan. Dari tempat kita yang nyaman gitu. Dipindahkan kita. Justru sebetulnya keadaan yang sedang kita alami. Kan? Kalau bagaimana kalau atau awal-awal Pak Twin cerita, wah rasanya gitu gimana menakutkannya tempat itu. Kalau saya dulu bilang, ketika awal tahan aja 3 bulan, mereka bisa hidup 3 bulan di sana. Saya pernah bilang kan, hebat. Jangan 1 tahun, 3 bulan aja. Tapi lihat, saudara, ketika menerapkan sedikit demi sedikit, kan Tuhan mulai tunjukkan. Tapi sedikit kan ditunjukin kan, ngajar. Tadinya saudara nggak tahu, bukan sekolah yang kemarin kan, ini kan sekolah yang, kalau ini kan negeri kan. Kalau yang pertama itu kan, sekolah yang kemarin kah? Yang dijanjikan itu, kan pernah sebelum ini ya, ini ya. Saudara, ketika mulai dengarkan itu gitu kan. Jadi dulu kita sering gini dulu. Kalau saudara kayak gitu kan, kita langsung mikirin, nanti aku akan gini, akan gini, akan gini. Tuhan yang sekarang itu saudara, dia buat kita itu ngajarin sesuatu. Rencana bisa berubah. Ah, gitu loh. Harus ngikutin. Jadi Tuhan itu dia tidak pakai konsep dia gitu. Jadi di tengah jalan bisa diubah, bisa berubah tergantung keadaan di lapangan. Jadi ini yang benar-benar buat musuh itu saudara. Kecelek dia saudara. Karena dia itu selalu kuntit. Dia kuntit kita, dia kuntit perkembangan kita gitu. Dia coba gagalkan gitu. Makanya ketika kita itu menerima Tuhan yang selalu baru gitu. Di situ benar-benar dia itu sampai bingung loh iblisnya itu. Makanya setiap hari sudah jangan jangan punya satu pegangan gitu. Gitu ya. Jangan punya satu pegangan yang engkau pegang terus gitu. Ya. Tapi berapa? Oh, biasakan gitu. Biasakan karena hati kita itu selalu dilihat oleh Tuhan gitu. Karena kan ceritanya kan ini, oh kita sudah mulai tahu tentang Tuhan kan. Tuhan menampakkan diri lah, Tuhan. Kita sudah mulai tahu, sudah ada di dalam pikiran kita. Gitu loh. Kan misalnya kalau kita sudah terbiasa panggil Tuhan, kita merasakannya. Misalnya saudara, kalau saya dalam berapa tahun ini kan, itu kan, pokoknya untuk masalah apa-apa saja gitu, ketika saya datang sama Tuhan selalu terbukti ada gitu. Iya, saya pun heran gitu. Tapi kadang kan itu sudah tersimpan. Oke, misalnya ketika Tuhan apa ya, eh, dalam konsep kita, pokoknya kan Tuhan itu adalah kasih, gitu kan? Ketika kita ngerti Tuhan itu kasih, maka
kita akan berpikir, enggak, gimana pun saya itu pasti saya akan mendapatkan kasih Tuhan gitu. Itu kadang konsep kita sudah seperti itu. Tetapi jadi Tuhan itu dia akan pakai konsep yang lain lagi sampai kita itu tidak bisa memegang satu konsep. Kalau Tuhan ini seperti A, seperti B, seperti C, seperti D gitu. Tapi Tuhan itu hidup. Makanya ketika kita menjalani kehidupan kita hari ini misalnya, kan menurut kita mungkin, kadang-kadang kita kayak gini, saudara. Seandainya kemarin aku kayak gini, aku nggak akan kayak gini. Gitu. Aku tidak akan pergi ke sini dan segala macam gitu. Ya kan, itu pikiran kita kan. Suruh pikir saya keluar dari eh, dari gereja kita yang dulu. Apakah mulus jalannya kayak gitu? Tidak, saya nggak tahu gimana caranya. Iya, tapi saya mencoba berusaha ingin baik-baik pun sudah gerah gitu, nggak bisa. Cuman nggak tahu gimana caranya. Gimana caranya? Ini kita sudah sampai di sini gitu kan, kita suka buka gereja. Cobalah lihat. Dulu kan saya pikir, ah ketika buka gereja ini kan bukan jelas misalnya kayak Tuhan suruh buka gereja. Enggak, karena kan dari dalam perjalanan juga kita lihatlah orang-orang pada keluar ini gitu kan. Terus kita juga tinggal segitu, kita coba melakukan ini, melakukan itu. Kayaknya enggak kan? Mungkin kalau orang-orang lain dia buka gereja, bisa jemaatnya banyak gitu kan. Kita pikir itu yang berhasil. Tapi setelah kita coba perhatikan dalam-dalam, coba perhatikan baik-baik saudara. Kalau saudara bandingkan kualitas daripada pekerjaan Tuhan di tempat kita dibandingkan dengan di tempat lain yang banyak jemaatnya, aduh jauh sekali mereka ketinggalan. Mau mereka punya segalanya, punya kualitas, punya jemaat yang banyak, kualitas saudara jauh lebih tinggi. Tidak dari persentase, persentase kita lebih lebih ini saudara, lebih tinggi dong. Coba misalnya dibandingkan 1.000 gitu, 1.000 misalnya di satu tempat gitu kan. Sementara yang ikut, yang sering rajin ikut FA misalnya, hanya misalnya kayak di Batam Center paling misalnya berapa puluh orang gitu kan. Coba persentasenya berapa? Kalau kita kan hampir 100% saudara persentasenya. Nah dia dari situ saudara. Dan kalau dilihat dari segi keberhasilan Tuhan, lebih berhasil pekerjaan Tuhan di sini. Dari apa? Daripada tujuan dia. Karena kan tujuan dia supaya kita mengenal dia. Oh ternyata Tuhan itu bukan Tuhan yang otoriter gitu loh. Bukan Tuhan yang apa gitu loh, yang sombong gitu loh. Dan kalau orang-orang kalau sudah berhasil hidupnya gitu kan, dia kan akan bisa menjelaskan kepada orang. Kamu tahu gimana caranya saya bisa mencapai posisi ini? Kalau orang rohani dia, saya beriman, saya berdoa, saya ini. Itu kan. Tapi kalau bagi saya, apakah ketika saya, apakah ada semua pengalaman saya ketika menjadi seorang pendeta hebat dulu mungkin yang sudah diakui orang gitu kan, ketika khotbah segala macam gitu. Apakah ada yang saya andalkan itu ketika saya uh, mulai dibawa Tuhan menjadi full timer yang sesungguhnya ketika mendoakan orang itu? Apa yang saya pegang? Cuma satu, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup. Hidup yang kuhidupi adalah hidup oleh iman. Bayangkan itu saja yang saya pegang. Saya nggak pegang air yang hidup lah, nggak pegang. Enggak saya pegang itu. Enggak, saya nggak pegang menginjili, gini, enggak. Tapi bagaimana apa yang mungkin sudah diusahakan orang, mungkin mendoakan orang, sampai jungking-jungking gitu, sudah tidak terjadi apa-apa.
Mungkin bayangan kita, oh kita akan berdebat dengan orang muslim karena kita menang. Nggak akan pernah ada yang menang dalam berdebat. Saudara. Karena akan dipegang gitu. Jadi jangan cuma pertahankan. Walaupun dia salah. Walaupun konsep yang dia miliki itu salah. Tapi ketika dalam perdebatan, walaupun dia salah, dia harus berusaha mempertahankan kesalahannya itu. Supaya dia tidak kalah. Seperti itu, saudara. Itu pekerjaan yang sangat sia-sia. Sama soal ketika kita mau coba menginjili orang. Bukan karena firman yang banyak yang kita punya. Kita mesti buang itu semua. Karena iblis sudah hafal semua itu, saudara. Jadi saudara, ketika kita datang, ya ketika untuk kayak gitu kan. Kita pakai konsep. Kalau sudah pakai konsep, oh kita pergi. Oh nanti gimana ya, bayangan kita kan apa namanya, kumpulkan nanti anak-anak. Kita kan langsung punya bayangan gitu kan. Akan gitu. Enggak. Lupakan semuanya. Toh, ketika terbuka jalan itu pun, nggak ada usaha kita apa-apa. Jadi iblis itu adalah ketika dia mau menggenggam anak-anak di situ. Kan tujuan Tuhan kan ingin ngajari manusia yang ada di sana itu tentang Tuhan kan. Itu kan yang pertama kan. Tapi untuk menjalankannya, Tuhan itu belajar. Aku pun tidak tahu. Anak pun tidak tahu. Ah, itu loh. Itu cara hidup Yesus itu kayak gitu. Kan kita ini mau mengenali Tuhan yang hidup dalam kita nih. Kita kan mau ikut konsepnya dia, bukan konsep kita kan. Betul nggak? Jangan pakai konsep kita. Nggak boleh, nggak ada gunanya. Yesus saja. Jadi kalau kita mau mengenali Yesus yang sedang hidup di dalam kita. Atau sekarang Tuhan yang Maha Kuasa. Gitu kan. Kalau kita mau kenal dia, Kristus itu, lagi nih, dia itu tidak punya konsep. Dia menyerahkan semua konsepnya kepada Tuhan yang hidup. Tahu artinya Tuhan yang hidup? Kadang-kadang saya harus ulang-ulangi, saudara. Tuhan yang hidup itu tidak punya konsep yang mati. Nah, gitu loh. Iblis itu dia punya konsep, makanya dibuat pendidikan. Gitu loh. Makanya sebetulnya kan sekarang kan kelimpungan sebetulnya, saudara. Jam berapa itu? 5.4. Coba sekarang, sebetulnya sekarang ini saudara, sekarang teknologi itu rasanya saudara, kalau mau kita lihat gitu ya. Sekarang semua teknologi yang sebelumnya itu sudah akan ketinggalan sangat jauh sekali, saudara. Makanya sekarang ini kalau dibilang lucu juga, misalnya kalau dipakai konsep yang dulu misalnya tentang sepeda motor lah misalnya, kan sudah sangat sulit sudah kita mau pakai konsep yang lama. Mana bisa lagi disandingkan dengan yang pakai sekarang apa namanya fuel injection, saudara. Itu kan sudah beda konsepnya, saudara. Beda dengan yang dulu jauh, saudara. Nah, cobalah bayangin. Kita mau mengajarkan itu lagi. Berarti kan kita kayak menghidupkan zaman yang lama ke zaman sekarang. Iya kan? Kira-kira masih ada gunanya enggak? Makin lama makin berkurang kan. Tapi ketika nanti kita sudah ada di dalam, kalau kita punya Allah yang hidup. Nah, disinilah saudara, dunia itu menjadi berbeda. Iya. Iya, kita nggak tahu caranya gimana. Tapi hikmat Tuhan itu seperti sungai yang mengalir. Kalau kita dulu saudara, kalau guru kita diajarkan, guru kita itu begitu dapat satu konsep. Nah, dan kita konsep ini terus. Air yang hidup gitu kan. Nanti urapan ini kan terus gitu. Nanti dia pakai ini, oh sudah mentok. Wah kenapa mentok ya pakai ini. Tapi seringnya itu sudah pakai ini seru saudara. Sampai akhirnya yang dipunya orang itu bukan lagi Allah yang hidup. Tapi konsep-konsep yang sudah ketinggalan zaman.
nggak pakai lagi, saudara. Jadi ketika kita itu sekarang mengenali Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, perhatikanlah Allah yang hidup itu, saudara. Perhatikanlah hikmatnya yang selalu baru setiap hari. Artinya apa? Jangan pernah lagi, kalau dengan cara sekarang, jangan lagi pernah hidup tanpa Tuhan. Ingat, Tuhan pun yang sekarang engkau ikuti, bukan Tuhan yang mati. Jangan buat Tuhanmu itu mati. Tuhan itu hidup. Jadi ketika dihadapkan, jangan langsung pikirin. Gitu. Sudah, jalanin aja. Gitu. Jadi ketika musuh itu jadi kan gini, dia coba belajar gitu. Jadi kan dia kan nggak tahu pikiran kita juga. Tapi dari gerak-gerik kita, iblis itu dia kayak gini. Apa yang kita ucapkan kan dia cobain. Dia akan halangi kita di situ. Karena kan nggak mungkin saudara dia itu akan lepaskan dengan mudahnya anak-anak di situ, saudara. Yang sudah sangat rusak itu. Oh, itu makanan dia setiap hari, saudara. Iblis itu makanan dia itu. Manusia itu makanan dia setiap hari. Jadi ketika dia mendengarkan tentang kedatangan Tuhan, dia sudah pertahankan, dia akan jaga gitu loh. Buat barisan yang sangat ketat gitu, seketat-ketatnya, supaya anak-anak itu tidak datang kepada Tuhan. Oke? Tahukah saudara, ketika Tuhan bergerak di dalam kita gitu, dia nggak bisa buat apa-apa loh saudara. Yang bisa dilakukan dia adalah menipu si bejana ini. Makanya perlu kita itu satu pengetahuan tentang Tuhan itu. Gitu. Nah, jadi ketika kita ingin mengenal dia bergerak di dalam kita itu konsep yang tadi, saudara. Tuhan itu selalu baru. Tuhan Yesus dulu ketika dia menjalani hidupnya, kan dia katakan, akulah jalan. Dia kan ketika dia hidup itu, dia menunjukkan jalannya. Ini loh jalan. Jadi ketika dia mengatakan dia jalan, akulah jalan. Itu kan firman Tuhan. Tetapi bagi Yesus yang melakukannya, itu satu tanggung jawab. Nggak mudah untuk menjadi jalan. Kira-kira Tuhan kalau mau ngomong, kalau dia mau terus terang, si Tuhan Yesusnya mau ngomong. Karena aku mengatakan kepadamu, akulah jalan. Tapi kira-kira untuk menjadi teladan gampang nggak bro? Katanya. Enggak kan. Makanya aku tidak pernah meninggalkan tempat rahasiaku, katanya. Dalam segala keadaan, rencana bisa berubah. Tapi aku nggak kelimpungan, dia bilang. Karena aku tahu hikmatnya selalu mengalir. Bayangin saudara, gimana lah kita saudara menjalankan hidup selanjutnya. Bolehkah saudara baik? Bolehkah saudara mulai sekarang punya gambaran tentang kehidupanmu di masa yang akan datang? Karena kau sudah menikmati semua uang, sudah nikmati ini. Apa sih? Sudah kan kita punya. Bolehkah dikatakan kita itu nggak punya rumah? Bolehkah? Oh, segala punya Tuhan sudah punya kita kok. Kan semua orang yang menikmati itu, kan coba lihat sejarah hidup mereka. Sangat singkat sekali, sudah. Mereka punya segala sesuatu sekarang gitu. Berapa tahun mereka bisa nikmati? Apakah mereka bahagia? Enggak. Seperti saya katakan, itu para pejabat-pejabat punya rumah yang sangat mungkin villa segala macam. Siapa yang tinggal di situ? Apakah mereka? Apalagi kalau mereka sibuk, yang mereka tinggalin apa? Di hotel. Kadang-kadang saudara mereka mungkin, bayangkan mereka sewa hotel gitu. Hanya untuk, seringkali mereka bilang, hanya untuk numpang toilet. Bayangin. Tapi mereka harus bayar puluhan juta untuk hotel yang mereka sewa itu. Mereka nggak tidur di situ. Hanya numpang ke toilet, bayangin.
Nggak perlu kan dia sewa itu kan, harusnya kan. Tapi itulah keadaan. Saudara, ketika kita jalani hidup kita, kemana saja kita pergi, saudara. Coba bayangkan, saudara. Segala sesuatu menjadi hidup. Kemana saja sungai itu mengalir, ada kehidupan di sana. Lihatlah itu, saudara. Lihatlah Tuhan yang datang kedua kali itu, saudara. Iya kan? Waktu kita pikir kita di titik nol, atau mungkin enggak titik nol, enggak dimulai dari nol lagi, saudara. Dimulai dari minus gitu pikiran kita kayak gitu. Hari itu juga Tuhan bisa ubah. Udah jalani saja setiap hari hidup ini, saudara. Iya, jangan takut. Saudara, perjalanan yang kita lalui, saudara. Semua kan yang saya katakan ini, saudara, kami lalui. Iya, kita harus seperti yang kita katakan. Justru yang kita pikir genting sekalipun, saudara, nggak genting menurut Tuhan. Makanya, saudara, kalau engkau percaya Tuhan itu ada, jangan buat hatimu genting. Jangan pernah buat hatimu kacau. Jangan tinggal dalam kekacauan. Tinggallah dalam ketenangan. Buatlah dirimu berbahagia senantiasa. Karena memang engkau adalah orang yang berbahagia. Hidup selama. Oh, saudara, hikmat Tuhan itu, saudara, akan ngalir terus, saudara, dalam hidup saudara. Iya. Ketika saudara ngomong sama siapapun, saudara, abang saudara nggak takjub misalnya ketika tadi berjumpa dengan tadi, ayo bapak, bapak, gitu. Padahal kan saudara cuma dengerin aja gitu. Pak Tuh dari cuma dengerin, tapi dia sudah keluarin semua gitu. Kalau Pak Tuh misalnya, sinilah uang 1 gepok itu, mungkin dikasih juga 1 gepok itu, saudara. Oh, bapak mau ini katanya, 1 gepok ya, saya masih banyak katanya, ini 1 gepok, saya kasih anak katanya. Iya. Jadi ketika kita melihat kalian itu satu rasa, saudara, di mana dunia yang tadinya kita lihat keras tadi, di mana kita pikir, oh, mereka akan perang satu dengan yang lain. Tuhan yang kita bawa itu bekerja diam-diam, saudara. Kalau kita itu belajar ngikutin dia gitu ya, secara perlahan gitu, kita akan dibuat takjub terus, saudara. Kamu pun akan melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih besar dari itu. Wah, bayangkan itu gitu. Kita nggak akan takut apa-apa. Kita lihat perlindungan Tuhan setiap hari. Luar biasa. Hari kita berdoa, saudara. Udah lewat berapa ini? Ya. Hari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Segala kemuliaan bagimu, Tuhan. Engkau yang sudah memimpin, mengajar kami, dan menjadi hidup di antara kami, Tuhan. Engkau sudah menguduskan kami semua dengan firman-Mu. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Bagi Tuhan.